Hi, welcome back. This is me, Maulana Iqbal speaking, and in this video, we are going to be talking about how to ask WH question in English. Di video kali ini kita akan lanjutkan materinya ya dari materi yang kemarin, dan kali ini kita akan membahas jenis pertanyaan yang kedua. Yang kemarin yes no question udah, sekarang kita akan bahas tentang WH questions. Let's get to it. Nah, jadi cara cepatnya ada tanda tanya di akhir, pertanyaan yang lain seperti ini. Alright, sebelum kita lanjutkan materinya, saya ingin mengingatkan lagi kalau Anda belum memiliki ebook saya yang namanya Oleh-oleh dari Cambridge, silahkan Anda download ebooknya gratis, ada linknya di bawah video ya. Oke, sekarang kita bahas WH questions. What is it? Apa sih sebenarnya WH questions? Nah, WH questions adalah pertanyaan-pertanyaan atau questions yang diawali dengan salah satu dari kata tanya ini. Oke, ada what, ada where, ada why, ada who, ada when, ada how. Kalau dalam bahasa Indonesia kita dulu 5W1H. Oke, yes, jadi semua pertanyaan yang ada what, where, why, who, when, and how itu namanya WH questions. Alright. Selanjutnya adalah why is it important? Kenapa perlu, penting untuk Anda agar bisa bertanya menggunakan WH question ini? Karena dalam pembicaraan sehari-hari sama dengan kayak yes no questions, hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, kayaknya setiap hari kita pasti aja ada nanya, ini di mana, kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu pasti ada aja yang mau kita tanyakan terkait dengan what, where, why, who, when, how. By the way, saya tadi lupa untuk ngasih tahu artinya ya, mana tahu ini ada yang betul-betul pemula. What ini artinya apa? Selanjutnya where ini nanyain tempat di mana, and then why ini kenapa, who ini siapa, when itu kapan, dan how gimana, bagaimana cara ya, biasanya proses gitu. Alright, so ini penting karena setiap hari pasti aja, setiap waktu bahkan kita nanya, ini gimana cara nyalain AC? Kamu kerjanya biasanya jam berapa? Siapa kemarin yang jumpain siapa? Pasti ada aja tuh. Kenapa selalu kita nanya? Nah, jadi harus tahu ya cara bertanya WH questions dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? How to make a WH questions? Sederhana, yaitu ini ingat ya patternnya ya atau polanya. Diawali dengan salah satu ini, tergantung apa yang mau Anda tanya, jadi pilih aja salah satu sesuai kebutuhan aja, and then selanjutnya baru modal atau auxiliary. Modal atau auxiliary ini kalau yang kemarin itu kita sudah belajar atau udah tahu, do, ada does, terus ada juga am, ada are, dan juga ada is ya. Sebenarnya ada 13, modal itu ada 13, tapi di materi kita hanya ada disediakan 5 aja, karena kalau 5 ini Anda udah bisa, yang lain udah gampang. Oke, contoh ya, contoh. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, ada 6 pertanyaan ya. Kita lihat, what do you learn? Di sini ini sambil latihan ini, mengingat materi yang sebelumnya. What do you learn? Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa pertanyaan ini diawali dengan WH-nya dulu ya, what, oke, and then baru diikuti dengan do, oke, you learn, oke. Nah, jadi kesalahannya adalah kalau misalnya Anda tidak menggunakan do di sini, mungkin kalau dalam casual English boleh-boleh aja, atau spoken English ya, yang casual gitu, informal, boleh. Tapi secara tata bahasa itu salah. Yang benar Anda harus menggunakan what, do, menggunakan do, yes. Next. Where blah 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 Peter live with his father. Ini juga masih kalimat dari materi sebelumnya sih. Alright, nah kira-kira ini menggunakan apa nih? Do, does, am, or is. Masih ingat? Yes, menggunakan does. Kenapa does? Karena Peter itu adalah orang ketiga tunggal atau he ya. So, where does. Nah, di sini again kita lihat lagi where-nya dulu baru diikuti dengan modal atau auxiliary. So, where does ini berarti ditanya di mana si Peter tinggal dengan bapaknya. Jadi si Peter tinggal di mana sama bapaknya. Oke. Next, sekarang why, kenapa? Why, kenapa? Bla bla bla, you learn English. Nah, ini menggunakan apa nih? Ini sambil ngulang pelajaran.
Do, does, am, are, is. Yes, good. Excellent, do. Why do? Kenapa do? You subjeknya jadi menggunakan do. So, why do you learn English? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Sekarang ini udah tahu ya. Kan kalau nggak salah saya di video-video sebelumnya kita ada bahas 20 common questions in English. Ada 20 pertanyaan yang sering ditanyakan dalam bahasa Inggris. Sekarang Anda tahu nih kenapa pertanyaan-pertanyaan itu bisa kayak gitu bentuknya. Ini kita sudah belajar ya. Why do you learn English? And then next, who, siapa? Who, blah, 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 the teacher. Who, blah, 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 the teacher. Do, does, am, or is, yang mana? Very good. Is. Okay, who is the teacher? Siapa yang ngajar atau siapa pengajarnya? Who is the teacher? Okay, next, when, kapan? When, blah, 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 the holiday. Okay. Do, does, am, or is. Masih ingat? Good. Ini juga is. Kenapa? Karena ini subjeknya adalah the holiday dan ini tidak ada verb ya. Jadi kita menggunakan is bukan does. So when is the holiday? Liburannya kapan? Alright. Next one. How. Ini yang terakhir. How ini artinya gimana ya atau bagaimana. How blah 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 you go to work. Ini lupa nih tanda tanyanya. Wajib ada tanda tanya kalau dalam bentuk tertulis ya. Oke. So, do, does, am, or is. Yang mana? Good. How do you go to work? So, how do you go to work? Kamu kalau ke kantor itu gimana? Maksudnya naik apa? Ngendarain apa? Naik bus? Naik kendaraan pribadi? Naik ojek online? Sepeda? Jalan kaki? Ya kan? Oke, so how do you go to work? Now, semua pertanyaan ini, ini grammatically correct, ini sudah benar secara tata bahasa karena semuanya diawali dengan WH-nya dulu, baru diikuti dengan modal auxiliaries apakah do, does, atau is, atau am, atau are, tergantung dari subjek atau kalimatnya. Oke, saya harap ini sudah paham. Kalau misalnya nggak paham atau ada yang nggak jelas, mau ditanyain, silahkan aja tanya di komentar boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana cara membuat pertanyaannya atau cara bertanya yang 5W1H. Sekarang bagaimana cara meresponnya kalau misalnya orang lain yang bertanya ke Anda. Contoh misalnya, where does Peter live with his father? Si Peter dan bapaknya itu tinggal di mana sih? Jalan apa? Di kota apa? Misalnya gitu ya. Oke, cara menjawabnya ada yang straight atau short. Like straight itu berarti jawabannya langsung. Nggak pakai basa-basi kayak yang where do you live? Kamu tinggal di mana? Like Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, Banda Aceh, etc., etc. Jadi bisa langsung kayak gitu aja. Untuk terutama untuk yang informal atau spoken English boleh ya, langsung aja begitu. Tapi kalau misalnya untuk belajar supaya Anda terbiasa, juga gunakan complete response atau responnya atau jawabannya itu complete. Misalnya where do you live? Jawabnya I live in Jakarta. Oke. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain tadi ya, what do you eat? I eat bananas, etc. Gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya ditanya where do you live, langsung jawab Jakarta boleh. Kalau Anda mau jawab I live in Jakarta juga boleh. Tapi kalau dalam interview atau suasana-suasana formal lebih bagus complete answer atau complete response. Oke? Nah, sekarang kita latihan. Di sini ada beberapa kalimat, saya cek dulu apakah yang di belakang masih ada latihan yang lain. Oke, materi yang baru ternyata. Jadi latihannya sederhana aja, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kalimat. Jadi kita nentukan bareng-bareng kira-kira ini apakah menggunakan where, why, who, when, atau how. Oke? Yes. Blah, blah, blah is your English teacher. Blah, blah, blah is your English teacher. Pakai yang mana ini kira-kira? Pakai when, why, how. Yes, it is who. Okay? Who is your English teacher? Siapa sih guru bahasa Inggris kamu? Of course, Maulana Nikmat, right? Okay. Yes, so who is your English teacher? Jadi kita di sini menggunakan who. Yes. Next one. Blah, blah, blah is your name. Blah, blah, blah is your name. Yang mana?
when, why, what, who, why, how. Very good. It is what. What is your name? What is your name? Atau kalau mau yang short, what's your name? Okay, so kita di sini menggunakan what. Next one. Blah 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 is my backpack. Blah 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 is my backpack. Kira-kira mana nih? Yang why, yang when, where, who, what? Excellent, it is where. Where is my backpack? Di mana backpack saya? Backpack itu tas yang kita sandang di belakang ya, makanya dia dikatakan backpack. Oke. Next. Blah blah blah, do banks open? Blah blah blah, do banks open? Nah, yang mana nih? Kira-kira mau nanya apa dia? Kapan? Di mana? Atau gimana? Yes, good. It is when. When do banks open? Bank-bank buka itu kapan ya? Misalnya kayak kemarin kan sempat tutup ya. By the way, video ini direkam ketika pandemi corona masih terjadi. Jadi sempat waktu itu beberapa sektor bisnis itu shutdown sebentar ya, tutup. Oke. Next, blah blah blah. Are you wearing that coat? Blah blah blah. Are you wearing that coat? Nah, ini apa ini? Apakah where, atau what, atau who, when, why, how? Yes, it is why. Lebih tepatnya why ya. Why are you wearing that coat? Kenapa kamu menggunakan, wearing itu artinya menggunakan atau mengenakan that coat. Baju, apa itu namanya? Jacket ya, baju jacket biasanya ada yang raincoat atau baju hujan kayak gitu yang panjang, intinya baju-baju yang tebal lah. Oke, sudah selesai. Ini kira-kira bagaimana Anda membuat pertanyaan WH question dalam bahasa Inggris. Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah pertanyaan itu harus diawali dengan salah satu WH question. Tadi ada 6 pilihannya, dan tentu pilihannya bukan asal pilih, tapi disesuaikan dengan pertanyaannya. Kalau memang mau nanya siapa ya pakai who, kalau mau nanya apa ya pakai what, kalau nanyanya di mana ya pakai where, kalau nanyanya kapan ya pakai when, kalau nanyanya kenapa ya pakai why, gitu ya. Jadi bukan asal pick aja, enggak juga. Ini just in case kalau ada yang nonton ini betul-betul complete beginner, baru mulai belajar, jadi milihnya bukan asal pilih tapi sesuaikan dengan artinya atau kegunaannya. Itu yang poin pertama. Yang kedua adalah selalu tidak lupa tetap ada model auxiliaries-nya, apakah do, am, are, is, atau does, atau mungkin auxiliaries yang lain ya. Ada model yang lain, Anda boleh cek di Google, atau kalau mau lebih bagus lagi, Anda silakan join di komunitas belajar online saya. Linknya ada di deskripsi. Di sana ada puluhan ribu member yang sedang semangat-semangatnya belajar bahasa Inggris kayak Anda juga. Jadi lebih bagus, materinya lebih lengkap, dan tentunya Anda bisa konsultasi, bisa praktek bahasa Inggris itu dengan tim mentor dan juga saya gitu. Nah, jadi itu poin kedua ya. Jadi harus ada model auxiliaries-nya. Oke, itu yang benar secara tata bahasa. Tapi kalau misalnya dalam situasi casual atau informal, boleh-boleh aja. Sometimes ini nggak ada gitu. Tapi bukan benar ya, boleh-boleh aja gitu. Oke, itu saja. Dan jangan lupa seperti biasa, kalau Anda belum like videonya, silakan like. If you find it helpful, silakan share videonya ke semua teman-teman Anda agar manfaatnya nggak berhenti di Anda aja. Dan untuk materi berikutnya, Anda bisa langsung lihat videonya di sebelah sini atau mungkin sebelah sini. Dan sekali lagi saya juga mengajak Anda untuk rame-rame ya semuanya join di kelas online saya, karena materinya jauh lebih lengkap. Dan yang paling penting adalah kalau belajar skill seperti ini, bahasa asing ya, itu adalah feedback atau respons dari yang ngajarin atau teachernya atau tutornya. Kenapa? Karena ketika misalnya kita mempelajari sebuah skill, itu pasti banyak practice atau prakteknya. Nah, masalahnya adalah kalau kita belajar mandiri seperti ini, kalau tidak ada feedback, kita nggak tahu apakah kita progressing, apakah kita meningkat skillnya, atau mungkin stuck gitu-gitu aja, dan kita nggak tahu apakah latihan kita benar atau salah, gitu ya.
Dan komen juga di bawah, silahkan tanya saya pakai WH question, pertanyaan apa saja, boleh-boleh aja, pertanyaan yang pribadi-pribadi juga boleh. Nanti 100 komentar pertama insya Allah akan saya balesin pertanyaannya. Thank you for watching, bye for now. Oh ya, sebelum tonton video saya yang lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada link download ebook gratis, skrip materi yang dibahas di video, dan banyak info menarik dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah tonton, like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Until next time.